Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan UAS Pemodelan Proses Bisnis dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Zainiatul Komaria, NIM 1104230002, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nabila Amalia Putri dari absen 11042317. Di sini saya akan membacakan sedikit studi kasus dari UAS Pemodelan Proses Bisnis. Proses produksi Curd Palm Oil (CPO) di pabrik kelapa sawit mulai dari penerimaan dan sortasi tandan buah segar TBS, sterilisasi, perontokan, pengepresan, hingga klarifikasi dan penyimpanan produk. Fokus utama kasus adalah pengendalian mutu CPO, khususnya ketika terjadi ketidaksesuaian seperti kadar air terlalu tinggi dan warna CPO terlalu gelap. Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus melakukan identifikasi penyebab pada setiap parameter proses, menerapkan tindakan korektif dan preventif, melakukan segregasi produk yang tidak sesuai, serta melibatkan quality control dan supervisor produksi agar kualitas CPO tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Di sini kami akan menjawab soal nomor 1 yang akan dijawab oleh rekan saya. Yang pertama, dari studi kasus di atas, yaitu diminta yang pertama gambarkan proses pembuatan CPO dari awal sampai akhir proses menggunakan visual paradigma. Nah, di sini terdapat yang pertama yaitu ada supplier. Nah, di tahap pertama ini ditunjukkan oleh start event yang berada di line supplier. Start event ini menandakan awal dari keseluruhan alur proses produksi CPO. Lalu setelah itu yaitu TBS mengirim TBS ke pabrik. Nah, proses selanjutnya yaitu dilanjutkan ke operator station, yaitu tahap menerima dan melakukan sortasi visual, kematangan kontaminan, dan tangkai panjang TBS harus matang sekitar 3-5 brondolan. Nah, di sini pemeriksaan ini penting karena kualitas bahan baku sangat menentukan efisien proses dan mutu CPO yang dihasilkan. Kemudian yaitu dilakukan sortasi visual, operator melakukan pencatatan dana pemasok, tonase, dan mutu TBS. Nah, di data ini dicatat sebagai bagian dari pengendalian mutu bahan baku serta untuk keperluan administrasi dan pelacakan pemasok. Tahap ini memastikan bahwa setiap TBS yang masuk ke pabrik memiliki rekam data yang jelas. Setelah itu, pada tahap yaitu pengambilan keputusan, yaitu TBS apakah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, di gateway ini digunakan untuk menentukan apakah TBS diterima memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pabrik. Nah, jika TBS tidak sesuai standar, misalnya terlalu mentah atau terlalu matang atau terkontaminasi, maka alur prosesnya diarahkan ke aktivitas pengembalian ke supplier, kemudian ke N. Nah, proses tersebut itu dihentikan untuk alur tersebut, dan hal ini menunjukkan bahwa TBS tidak memenuhi standar, tidak diperbolehkan masuk ke proses produksi lebih lanjut. Kemudian jika TBS sesuai standar, maka proses dilanjutkan ke tahap pembongkaran TBS ke loading RAM. Nah, TBS ini dimasukkan ke dalam lori dan diproses pada tahap sterilisasi. Nah, sterilisasi dilakukan menggunakan uap tekanan tinggi dengan tujuan untuk menghentikan aktivitas enzim lipase dan menjaga kualitas minyak serta mempermudah proses perontokan buah pada tahap selanjutnya. Setelah itu, proses sterilisasi selesai, lori berisi TBS steril dikeluarkan dan diarahkan ke tahap perontokan buah atau tracing. Pada tahap ini, TBS diputar di dalam mesin tracing sehingga brondolan dapat dilepas dari tandanya. Hasil dari proses ini adalah brondolan yang siap diproses lebih lanjut dan tandan kosong atau unstripped bunch yang dipisahkan.
Kemudian brondol dari brondol hasil perontokan kemudian masuk ke tahap pemasakan dan pengepresan yang terdiri dari proses digester dan screw press. Di dalam digester ini brondolan dipanaskan dan diaduk untuk melunakkan daging buah sehingga proses ekstraksi minyak dapat berlangsung secara optimal. Setelah itu, brondolan dipindahkan ke screw press untuk dilakukan pengepresan hingga minyak keluar dari daging buah. Nah, minyak hasil pengepresan ini masih mengandung air dan kotoran sehingga perlu diproses lebih lanjut ke tahap klarifikasi CPO. Nah, pada tahap klarifikasi ini meliputi beberapa tahap unit proses seperti santram, raktang untuk memisahkan pasir, lalu continuous stelling tang untuk memisahkan minyak, air, dan sludge secara gravitasi, serta vacuum dryer untuk menurunkan kadar air dalam minyak. Setelah proses klarifikasi minyak, yang dihasilkan dievaluasi melalui gateway, yaitu keputusan CPO apakah sesuai standar parameter mutu. Kalau misalnya yang diperiksa meliputi kadar air, kadar kotoran, dan kadar free fatty acid atau FFA. Pemeriksaan ini dilakukan oleh quality control sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu. Apabila para CPO tersebut tidak memenuhi standar, maka proses dilanjutkan ke tahap segregasi CPO dan lapor ke supervisor, kemudian kembali ke uji mutu. Kemudian kalau sebaliknya, yaitu sesuai standarnya, maka CPO masuk ke storage tank dan menjaga suhu storage-nya. Kemudian lalu ke kernel ditampung di silo, kemudian ke quality control melakukan verifikasi mutu, kemudian produksi siap dikirim, selanjutnya yaitu tahap akhirnya yaitu N. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Untuk soalnya yaitu apabila terdapat ketidaksesuaian pembuatan CPO, kadar air CPO terlalu tinggi dan warna CPO terlalu gelap. Gambarkan proses bisnis untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut diawali dengan identifikasi penyebab masalah. Di sini saya akan membuka visual paradigm. Nah, di sini kita awali dengan hasil inspeksi CPO. Nah, kita akan mengambil sampel CPO tersebut dan akan selanjutnya menguji kadar air dan warna CPO. Nah, ini masih di quality control. Nah, lanjut, apakah CPO sesuai standar? Kalau iya, CPO sesuai standar, maka langsung N. Tetapi karena ini kasusnya CPO tidak sesuai standar, maka kita akan masuk ke identifikasi penyebab ketidaksesuaian. Kenapa CPO itu tidak sesuai standar? Nah, kita masuk ke dalam operator produksi. Di dalam operator produksi ini kita membuat 2 cabang, yaitu kita akan menganalisis kadar air terlalu tinggi dan warna CPO terlalu gelap. Untuk kadar air terlalu tinggi, kita akan mengecek 3 bagian, yaitu cek suhu clarifier tank, yang kedua perpanjang retention time, yang ketiga optimalkan vacuum dryer dan flow rate. Habis itu sesudah kita mengecek ketiga tersebut, kita ngecek warna CPO yang terlalu gelap ini. Yang pertama yaitu cek suhu heater, yang kedua mengecek kurang suhu pemanasan, yang ketiga periksa heat exchanger dan kualitas TBF. Setelah kedua kadar air dan warna CPO ini
diteliti, maka step selanjutnya yaitu kita akan ke segregasi CPU tidak sesuai di bagian supervisor produksi. Setelah itu kita akan melanjutkan step yaitu reprocessing atau redrying atau reklarifikasi. Sesudah kita melakukan reprocessing, kita akan lanjut ke quality control untuk menguji ulang apakah kualitas CPU itu sesuai standar atau tidak. Kalau udah sesuai standar, maka kita akan review laporan quality control. Tetapi kalau tidak sesuai standar, maka produk tersebut akan di downgrade produk atau di disposal. Karena ini CPU sudah sesuai standar, maka kita akan ke pool operator produksi. Nah, di sini step selanjutnya yaitu kita akan mereview laporan quality control dan step selanjutnya yaitu menginstruksikan tindakan pencegahan. Selanjutnya yaitu kita akan mengupdate SOP dan jadwal maintenance, dan setelah itu kita akan balik ke quality control dan CPU siap disimpan dan dikirim. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan nomor 3. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, sebutkan dan identifikasi 18 komponen model proses untuk proses produksi CPO dan tuliskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu pool yang mempresentasikan ruang lingkup utama proses tersebut, yaitu proses produksi di pabrik kelapa sawit yang mencakup seluruh aktivitas dari penerimaan TBS hingga produk CPO siap dikirim. Kemudian ada land supplier, yaitu menunjukkan pihak eksternal yang bertanggung jawab dalam pengiriman tandan buah segar TBS ke pabrik sebagai bahan baku utama proses produksi CPO. Kemudian ada land operator station, yaitu mempresentasikan tenaga kerja yang menjalankan aktivitas operasional utama di setiap stasiun produksi mulai dari sortasi hingga klasifikasi. Lalu ada land quality control, yaitu berperan dalam melakukan pengawasan mutu, pengujian parameter kualitas CPO, serta memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Kemudian ada land supervisor produksi, yaitu berfungsi untuk memantau jalannya produksi secara keseluruhan dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar operasional. Kemudian ada land kepala pabrik, yaitu pihak yang memiliki tanggung jawab tertinggi dalam pengendalian dan pengambilan keputusan terhadap seluruh proses produksinya. Kemudian ada start event, yaitu menandai awal proses produksi CPO tadi yang saat TBS dikirim oleh supplier dan diterima oleh pabrik kelapa sawit. Lalu ada tes, yaitu mengirim TBS ke pabrik. Kemudian yaitu menggambarkan aktivitas pengiriman TBS dari supplier menuju pabrik kelapa sawit sebagai awal aliran proses produksi. Kemudian ada penerimaan dan sortasi visual TBS, yaitu proses pemeriksaan awal dari TBS berdasarkan tingkat kematangan, kontaminan, dan panjang tangkai untuk memastikan mutu bahan baku. Kemudian ada pencatatan dana, yaitu dilakukan pencatatan dana administratif dan mutu TBS sebagai dasar kontrol kualitas serta pelacakan pemasok. Kemudian ada exclusive gateway, yaitu yang digunakan untuk pengambilan keputusan apakah TBS tadi yang diterima memenuhi standar mutu atau harus dikembalikan ke suppliernya. Kemudian ada steril TBS, yaitu untuk menghentikan aktivitas enzim, mempermudah proses perontokan buah, serta menjaga kualitas minyak yang dihasilkan. Kemudian ada perontokan buah, yaitu brondolan dipisahkan dari tandanya menggunakan mesin
tracer untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pemasakan dan pengepresan, yaitu meliputi pemasakan brondolan, digester, dan proses pengepresan untuk mengekstraksi minyak dari daging buah kelapa sawit. Kemudian ada klarifikasi CPO yang bertujuan untuk memisahkan minyak dari air dan kotoran sehingga diperoleh CPO dengan kualitas yang sesuai standar. Kemudian ada exclusive gateway, yaitu digunakan untuk menentukan apakah CPO hasil klarifikasi telah memenuhi parameter mutu seperti kadar air, kotoran, dan FFL atau tidak. Nah, lalu kemudian segregasi CPO dan pelaporan ke KICI atau supervisor, yaitu dilakukan apabila CPO tadi tidak memenuhi standar, meliputi pemisahan produk dan pelaporan untuk tindakan korektif atau reprocessing. Kemudian ada in event, yaitu menandai akhir proses produksi tersebut, yaitu CPO dinyatakan memenuhi standar mutu dan siap disimpan atau dikirim ke pelanggan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.